kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Mari kita ulangi satu kali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Haleluya, amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sama-sama katakan.
Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu lagi lewat ibadah online. Saya percaya kekuatan sukacita yang baru yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, umat Tuhan, persiapkan hati kita untuk masuk lebih lagi di hadirat Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Karena yang layak terima segala pujian. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Kami puja
percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Ini setiap kerinduan kami, Engkau tilik hati kami Tuhan. Kami mau beri yang paling terbaik bagi Engkau pagi hari ini. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin membangkit berdiri dan bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berkuasa
Haleluya, mari jemaat Tuhan, lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kau bawa hatimu di hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Amin Tuhan. Ya Rohku
dan lapar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berbicara saat ini Tuhan, sehingga umat-umat-Mu Tuhan dipenuhkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka boleh ditegur dan diajar dengan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang Kau pakai pada siang hari ini. Kami percaya pemakanan Tuhan yang luar biasa akan memenuhi bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kehidupan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan demi bulan yang kita lalui di masa-masa pandemi yang sedang terjadi ini adalah semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. WL tadi kalau Bapak Ibu boleh cermati, ada mengatakan kalau sampai hari ini kita tetap memilih Yesus. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Karena kekristenan itu adalah kekristenan yang progresif. Kekristenan itu tidak hanya dulu waktu saya percaya dan dibaptis, tetapi setiap hari harus ada keputusan. Setiap hari harus ada komitmen di dalam setiap kehidupan kita bahwa hanya Yesus satu-satunya, bukan salah satunya. Amin. Satu-satunya dalam kehidupan kita yang menjamin segalanya di dalam hidup ini. Amin. Nah, karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki sebuah nilai yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti kita akan coba bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan bersama-sama diberkati. Baik, saat sore hari ini dengan satu tema Christian value. Artinya bagaimana setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sebuah nilai di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang tanpa nilai. Kenapa? Karena pada waktu orang Kristen bertindak tanpa nilai, maka itu adalah orang yang seperti seorang petinju yang ditutup matanya. Kenapa? Pada waktu seorang petinju ditutup matanya, maka dia akan sembarangan memukul, ya kan? Di situ ada wasit dipukul, di situ ada bantalan pinggiran dia pukul juga, gitu kan? Mungkin bisa juga dia, kalau orang Perancis katakan kejelungup. Tahu kejelungup Bapak Ibu? Saya orang Jawa. Gitu. Pada waktu dia mau pukul ternyata udah di pinggir ring gitu, akhirnya jatuh gitu, terjelupap. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat penting sekali di dalam kehidupan kekristenan kita, meskipun kita sudah mungkin puluhan tahun, meskipun mungkin kita sudah melayani Tuhan, meskipun mungkin kita sudah terus berusaha berjuang untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan, tetapi nilai kekristenan itu harus tetap diperjuangkan. Amin. Tidak ada sesuatu yang instan, ada mie instan. Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba kita bangun tidur dan semuanya running well dan semuanya kita tinggal duduk diam dan tidak ada satu action di dalam kehidupan kita. Enggak ada. Setiap orang Kristen yang sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya tetap harus beraktivitas, tetap harus hidup, tetap harus menjalankan kehidupannya dengan nilai-nilai yang benar. Amin. Nah, karena itu kita coba akan lihat apa sih value itu, apa sih nilai itu, gitu kan ya. Kita akan coba melihat apa sih yang sebenarnya dikatakan dengan value di dalam kehidupan kekristenan. Oke. Nah, menurut literasi online atau ada sebuah kamus literasi online dikatakan begini, nilai itu adalah sebuah kualitas sikap atau perbuatan yang kita anggap ideal untuk menjadi sifat, watak, dan kepribadian kita. Nah, makanya kenapa nilai itu sangat mempengaruhi. Kenapa nilai itu sangat mempengaruhi hidup seseorang? Karena kalau orang memiliki nilai, maka itu akan menjadi sifat, itu akan menjadi wataknya, itu akan menjadi kepribadiannya yang dia kerjakan dimanapun dia berada, karena itu nilainya. Nah, orang Kristen tidak boleh memiliki nilai
yang sama dengan orang dunia. Benar? Orang Kristen harus memiliki nilai-nilai kehidupan yang akan kita renungkan saat malam hari ini. Ya, karena itu dikatakan nilai hidup harus kita junjung tinggi sebagai sesuatu yang patut dan mulia agar kita tidak bingung membedakan mana yang baik dan mana yang keliru. Pada waktu seorang memiliki nilai di dalam kehidupannya, bukan nilai angka ya, skor ya, ini value. Jadi beda, skor dengan value. Nah, pada waktu seorang memiliki nilai di dalam kehidupannya yang merupakan sebuah watak, yang merupakan sebuah kepribadian dalam hidupnya, maka itu akan mempengaruhi pada waktu dia membedakan, oh ini boleh, oh ini enggak, oh ini keliru, oh ini enggak, gitu. Saya sangat bangga luar biasa saat sore hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan dan juga para pelayan pujian penyembahan WL Singer. Memang sudah sangat terbukti Pak Petrus adalah pembicara men's camp. Semuanya men's di sini. Jarang Bapak Ibu sebagai pendeta pengkhotbah biasanya ke gereja gitu pasti wanita yang di depan. Jadi wah luar biasa itu, pria semua di depan. Wah memang Bapak Gembalanya pembicara di men's camp. Ada sebuah nilai yang akan yang akan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menetapkan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan kita harus tentukan. Nah, karena itu, mari kita akan lebih dalam lagi. Sebelum buka Alkitab ya, dari tadi belum buka Alkitab, ada satu statement, ada satu kata-kata bijak dari orang-orang yang kita mungkin tahu. Di sini ada Albert Einstein, nggak tahu di warta Bapak Ibu itu Albert Einstein atau bukan, karena wajahnya agak-agak mirip seperti yang saya ada gondrong-gondrongnya gitu. Oke, Albert Einstein mengatakan seperti ini, cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Wah, siapa yang nggak mau sukses, ya kan? Siapa yang harapannya setiap hari, saya mau sukses, saya mau goal, saya mau lebih targetnya lebih naik dan lebih naik dan lebih naik, gitu kan? Tetapi rupanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadilah orang yang bernilai, itu lebih dahsyat, gitu. Itu kata Albert Einstein. Kata Mahatma Gandhi katakan seperti ini, hiduplah seolah kamu akan mati besok, belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya. Ini nilai dia. Jadi nilai seorang Mahatma Gandhi katakan ini, hiduplah seolah kamu akan mati besok dan belajar seolah kamu akan hidup selamanya. Jadi kalau besok mau mati kan sungguh-sungguh gitu kan. Apalagi orang-orang yang terkena COVID ya. Wah, luar biasa gitu. Udah di ujung tanduk dan semuanya. Dan mereka dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, ini adalah kata-kata orang mereka. Nah, sekarang kita sebagai anak Tuhan, kita lihat apa sih kata Alkitab gitu ya. Kita akan lihat di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Oke, 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Di situ saya hanya tuliskan satu ayat. Bapak Ibu bisa simak di Alkitab atau di apapun yang Anda bisa dapatkan firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Oke? Demikian bunyi firman Tuhan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, coba kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan ini yang tertulis dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita memang hidup di dunia, ya kan? Kita ada dalam tubuh, jiwa, dan roh. Kita belum menerima tubuh kemuliaan. Kita belum masuk ke dalam kerajaan sorga.
Karena itu tadi saya katakan kita masih berjuang, kita masih hidup di dalam aktivitas kita setiap harinya. Dan itu harus dipengaruhi oleh nilai yang benar. Itu harus dipengaruhi dengan satu prinsip kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan katakan. Nah, di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ketiga dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara haleluya. Amin. Kalau tetangga Anda mungkin ada dalam satu rumah, kalau Anda yang menjadi orang Kristen, kalau Anda yang menjadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka nilainya harus berubah, nilainya harus berbeda, nilainya harus berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak berjuang secara duniawi. Kita tidak berjuang seperti orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang tidak mengenal kepada Tuhan Yesus. Di dalam terjemahan lain dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang untuk tujuan dunia. Tujuan dunia biasanya menghalalkan segala cara, ya kan? Tujuan dunia biasanya hanya mementingkan suatu kuantitas atau jumlah. Biasanya pada waktu dagang yang penting saya laris 100, saya laris 1000. Kualitasnya diabaikan. Harus berbeda dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di masa-masa pandemi ini, kita melihat bagaimana banyak pemurnian di dalam iman kekristenan kita, ya kan? Nah, karena itu, coba kita akan lihat satu persatu ya. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Yang pertama, yang harus kita ingat, nilai kita adalah Anda adalah warga kerajaan sorga. Amin. Ini yang harus kita ingat. Ini yang harus senantiasa terpatri di dalam kehidupan kita, bahwa saya adalah warga kerajaan surga. Memang saya hidup di dunia, memang saya masih ada di dunia, tetapi saya adalah warga kerajaan surga. Artinya ada sebuah jaminan bahwa Anda tidak selamanya ada di dunia ini. Bahwa ada sebuah jaminan bahwa kita sama-sama di dunia ini hanya katanya numpang. Kalau kita sebagai warga kerajaan surga, bisa loncat ke slide berikutnya. Pada waktu kita menjadi warga kerajaan surga, maka fokusnya adalah kepada kekekalan. Pak, sedikit-sedikit surga, saya belum mau. Katanya surga enak, gak ada yang mau duluan ya. Nggak, maksudnya seperti ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setiap nilai yang ada dalam kehidupan kita itu bukan terus-menerus kepada kedagingan. Yang kedua, prioritasnya bukan sekedar hanya hawa nafsu. Prioritasnya bukan hanya sekedar untuk aku, untuk memenangkan diriku dan untuk aku semuanya. Untuk memuaskan hawa nafsuku, untuk memuaskan kedaginganku, untuk memuaskan keinginanku, semuanya. Tetapi sebagai warga kerajaan sorga, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki nilai yang benar, maka kita harus fokusnya kepada kekekalan. Nilainya adalah nilai kekekalan. Apa sih artinya? Artinya berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Ya kan? Rasul Paulus katakan, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan hanya aku, tetapi Kristus yang harus terpancar keluar. Karena nilai itu harus terpancar. Ingat tadi, artinya nilai itu sebuah watak, itu sebuah kepribadian, itu sebuah sifat yang akan keluar. Jadi kalau Anda yakin dan Anda percaya dan Anda paham bahwa Anda adalah warga kerajaan surga, maka nilai kita akan selalu berbicara kepada hal-hal yang kekal. Hawa nafsu, emosi, amarah, kita akan tinggalkan. Kita akan cari damai sejahtera. Amin. Kita akan cari perdamaian, kita akan cari kasih. Itu nilai kekekalan. Pada waktu kita tahu bahwa ini hanya memuaskan hawa nafsu, ini hanya merupakan kedagingan manusia saja, kita tidak akan tertarik di dalamnya.
Amin Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tidak tertarik? Karena ada sebuah perjuangan, ya kan? Di dalam Galatia dikatakan begini, pada waktu kedagingan dan pimpinan Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus pilih mana yang akan kita ikuti, pimpinan Roh Kudus atau kedagingan kita. Pada waktu ada orang yang menyakiti, pada waktu ada orang yang menciak kita gitu ya, pada waktu ada orang ingin menipu kita, pada waktu ingin memfitnah kita, nilai apa yang kita terapkan dalam hidup ini? Apakah pimpinan kuasa Roh Kudus atau kedagingan kita? Saya percaya biarlah seluruh jemaat di sini adalah jemaat yang selalu menerapkan, melakukan nilai-nilai kekekalan dalam hidupnya. Amin. Mengampuni, ya kan? Mengampuni, bagaimana kita memberikan pengampunan. Kenapa? Karena kita menikmati kasih yang besar dari Bapa. Karena kita menikmati pengampunan yang besar. Tadi WL katakan bagaimana karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu yang membuat kita berarti. Jangan seolah-olah semuanya karena gagah perkasa kita. Semua karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Haleluya. Yang kedua dikatakan seperti ini. Tadi kalau di slide yang di atasnya. Yang kedua, pada waktu kita tahu bahwa kita berjuang di dunia ini tetapi tidak menggunakan nilai dunia, maka dikatakan harus ada kualitas hati. Kualitas hati, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya menjabarkan kualitas hati, ayat yang keempat dan ayat yang kelima tadi dikatakan seperti ini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ini kualitas hati. Bagaimana seseorang bisa mematahkan siasat iblis, bagaimana seseorang bisa mematahkan kubu-kubu pertahanan dari keangkuhan manusia kalau hatinya tidak beres di hadapan Tuhan. Kalau nilai kita adalah nilai bahwa hati kita harus benar-benar bawa kepada Tuhan, maka setiap siasat iblis, maka setiap kubu pertahanan yang dibangun berlapis-lapis oleh keangkuhan manusia, kita akan patahkan karena hati kita beres di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan untuk mematahkan, untuk menghancurkan kubu-kubu pertahanan keangkuhan manusia. Tidak sedikit orang yang percaya kepada Tuhan akhirnya ikut terjatuh di dalamnya. Ya kan? Habis tuh orang gitu kan, saya tunjuk atas ya, nggak ada yang ke bawah ya. Habis tuh orang jengkel gitu ya. Habis tuh orang nggak ada habis-habisnya ngata-ngatain saya. Kubu-kubu pertahanan yang dilancarkan oleh iblis, oleh keangkuhan manusia, membuat bergeser nilai-nilai yang ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kualitas hati kita akan lihat. Slide yang berikutnya dari yang tadi. Kualitas hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk meruntuhkan setiap kubu-kubu pertahanan, setiap keangkuhan manusia, untuk mematahkan semuanya itu, maka kita harus memiliki kualitas hati yang tetap ada dalam sebuah kemurnian. Mempertahankan kemurnian di dalam kekristenan kita itu sangat luar biasa. Ini semua saya ambil juga dalam Wahyu pasal yang kedua. Coba kita intip sebentar Wahyu pasal 2, saya nggak akan bacakan. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah ya. Ini adalah sebuah peringatan kepada jemaat, 7 jemaat dan salah satunya di sini, jemaat di Efesus. Bisa dibuka sebentar Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus dan bla 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 dan bla. Pertama dikatakan, engkau luar biasa, engkau punya emas, engkau punya segalanya, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau bisa membedakan gitu ya.
Terus di akhirnya Tuhan mengatakan bahwa engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jemaat Efesus sangat terkenal, nanti Bapak Ibu renungkan, baca itu Wahyu pasal yang kedua. Kualitas hati yang dilihat oleh Tuhan, padahal dengan tampak luarnya begitu luar biasa. Mereka mempunyai salep mata yang luar biasa, obat yang bisa mengobati, kain wol yang bisa membuat perdagangan mereka sukses. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kualitas hati yang harus kita pertahankan sebagai anak-anak Tuhan, mari tetap hidup dalam kemurnian. Mari jangan tercemari dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Ingat tadi ya, katakan ya, bahwa kita tidak untuk tujuan dunia, bahwa kita tidak seperti dunia. Kita berperang, kita berjuang, tetapi kita tidak boleh menggunakan tujuan dunia atau sesuai dengan nilai dunia. Maka dari itu, kemurnian harus senantiasa kita pertahankan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan di masa-masa pandemi ini, mari tetap pertahankan kemurnian Anda. Sebagai iman yang benar-benar Anda pertahankan, diperjuangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Anda mempertahankan kemurnian, di situ Anda akan melihat hasil yang maksimal. Kemuliaan yang akan Tuhan curahkan dalam hidup Anda. Dan yang kedua dikatakan, mari kita pertahankan kualitas hati kita dengan sebuah ketulusan. Tulus, tanpa embel-embel, ya kan? Tulus, tanpa ada satu maksud udang di balik rempeyek gitu. Makanan terus Pak Pendeta ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini kadangkala mulai tercemari dengan hal-hal yang ada, yang ditawari oleh dunia, sehingga ketulusan kita mulai terkontaminasi. Tetapi kalau kita paham dan kita senantiasa menyadari bahwa saya bukan untuk tujuan dunia, saya bukan untuk nilai-nilai dunia, saya harus tetap tulus. Apapun itu yang Anda kerjakan, ketulusan akan membawa peninggian yang daripada Tuhan. Ketulusan akan membawa Anda kepada langkah yang akan membawa satu kemenangan lepas kemenangan. Dan yang ketiga dikatakan kualitas hati yang bagaimana? Kualitas hati pengabdian. Adakah seorang yang mengabdi ya Bapak Ibu ya, itu bisa menuntut kepada tuannya? Mengabdi ya, kalau bekerja bisa Bapak Ibu, ya kan? Kalau bekerja, Pak gaji saya belum, Pak saya harus kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Tapi pada waktu seseorang dikatakan zaman dulu ya mungkin ya, kalau zaman sekarang mungkin nggak ada ya. Pada waktu dia, Pak saya mengabdi kepada keluarga Anda, kepada Bapak, udah dia totalitas serahkan sepenuhnya, dia mau diapain saja, ingge gitu ya. Kalau kita sudah memiliki hati yang penuh pengabdian kepada Tuhan, kita katakan rencana Tuhan indah, rencana Tuhan sempurna. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang luar biasa. Jalan-jalan Tuhan meskipun saya tidak mengerti, tetapi saya percaya bahwa di ujungnya bukan maut. Pak, tetapi kok dia meninggal? Kematian itu banyak sarananya, banyak hanya media, sakit, kecelakaan, dan semuanya. Saya nggak akan bahas itu, nanti panjang lebar kemana-mana. Oke? Nah, kita kembali ke sini. Jadi bagaimana kita harus mempertahankan pengabdian kita kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Sebuah pengabdian yang Tuhan sudah teladankan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Siapapun Anda, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai jemaat Tuhan di sini, sebagai pelayan Tuhan, mari biarlah pengabdian ini terus Tuhan lihat, Tuhan nilai benar-benar pengabdian kita adalah pengabdian yang benar-benar. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita hidup di kota Jakarta gitu ya. Kita tahu segala yang macam di Jakarta ini.
Dan mari sebagai anak-anak Tuhan kita tetap memiliki nilai-nilai pengabdian yang benar-benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat hati kita, engkau benar-benar anakku yang kukasihi, engkau benar-benar anakku yang berkenan. Karena pengabdian yang tulus, karena pengabdian yang murni ada di dalam setiap hati kita. Jadi kualitas hati jangan dicemari dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Saya nggak bisa uraikan satu persatu, tapi saya percaya Anda pasti tahu itu. Kualitas hati pada waktu dicemari dengan hal-hal duniawi, maka ketulusan, kemurnian, dan pengabdian itu harus dikoreksi, introspeksi lagi. Ya kan? Pada waktu hati mulai dicemari dengan hal-hal yang ada di dunia ini, maka yang dulunya tulus bukan lagi tulus. Yang dulunya murni, menggebu-gebu, menyala-nyala, bukan lagi seperti dulu. Yang dulunya mengabdi, siap Pak Pendeta, siap Pak, siap Mah, gitu ya. Sekarang udah berubah. Tetapi di sini sekali lagi tidak ada. Amin. Ini membawa kehidupan kita bersama-sama saat malam hari ini kembali diingatkan kualitas hatiku mau senantiasa tulus di hadapanmu, mau senantiasa murni di hadapanmu. Benar-benar ada pengabdian yang sungguh di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga dari slide yang kelima tadi, dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang kelima dikatakan taklukkan pikiran. Nah, ini ya. Taklukkan pikiran. Di dalam ayat yang kelima dari 2 Korintus 10 dikatakan bagian yang belum saya baca atau bagian yang B yang paling terakhir, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nilai yang harus kita pahami, nilai yang harus kita benar-benar perjuangkan di dunia ini meskipun kita ada di dunia ini, yaitu menaklukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Pak, saya wanita biasa dengan perasaan, tetap pikiran ini adalah pikiran yang biasanya membawa satu hal, jatuh dalam pencobaan, gitu ya. Pikiran ini adalah pikiran yang harus bersama-sama setiap hari, setiap saat kita taklukkan di bawah Kristus. Kita lihat masa-masa pandemi ini, pada waktu nggak tahu ada yang mengalami nggak di sini pada waktu sudah sesuatu terserang gitu ya, lalu pikirannya udah kemana-mana gitu. Wah, saya mungkin kalau ada yang mengalami, wah pasti bergumulnya luar biasa gitu ya. Sempat satu malam, nggak tahu kenapa saya, karena satu hari itu memang ada aktivitas saya ketemu dengan jemaat. Ternyata jemaat itu malamnya terindikasi positif gitu. Wah gitu ya. Terus setelah ketemu dengan jemaat itu saya pergi ke rumah duka. Jadi ketemu banyak orang gitu. Malamnya itu saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Malamnya, jadi kan parno gitu. Nah, pikiran itu yang harus ditaklukkan gitu kan. Jadi malamnya itu nggak tahu kenapa nggak bisa tidur dan seperti nggak bisa nafas juga. Lalu saya keluar dari kamar karena takut mengganggu istri dan anak di dalam kamar gitu ya. Saya keluar dari kamar, saya penyembahan bahasa roh aja gitu. Saya penyembahan bahasa roh, saya minum air hangat. Tiba-tiba Bapak Ibu pada waktu penyembahan bahasa roh ada sesuatu yang keluar dari kaki dari bawah, gitu, hilang. Kembali saya tidur dan kembali saya bisa bernafas. Ini istri saya nggak tahu sampai saat ini, malam hari ini. Hanya jemaat GCR Royal yang tahu, luar biasa ini. Taklukkan pikiran gitu Bapak Ibu. Ada sesuatu kecemasan, ada sesuatu kekhawatiran, ada sesuatu yang menyerang pikiran kita. Tapi bagaimana kita tetap menaklukkan kepada pikiran Kristus. Coba kita akan lihat apa sih pikiran Kristus. Di slide yang terakhir ya kalau nggak salah. Oke, taklukkan pikiran. Pikiran memang adalah medan peperangan, ya kan?
Sesuatu terjadi gitu kan. Waduh, tetanggaku kok udah bisa beli ini, beli itu, dan punya ini dan itu. Oh, kok dia enak ya jabatannya ya. Dia aman-aman saja gitu ya. Taklukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus, bagaimana kita tahu bahwa rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang adil dan sempurna. Kasihnya adalah kasih yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Itu pikiran yang harus kita taklukkan kepada Kristus. Sadar bahwa Tuhan mengetahui semua pikiran manusia. Kenapa? Karena pada waktu kita sadar dan paham, Tuhan, Engkau tahu segala pikiranku, makanya aku mau menjaga dengan baik. Makanya aku mau senantiasa menang di dalam medan peperangan pikiran ini. Tuhan nggak tahu kali ya kalau saya berpikir ini. Bahaya Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan seperti itu, maka kita akan coba untuk kompromi. Karena itu pada waktu kita memiliki prinsip nilai bahwa kita tahu bahwa kita harus menaklukkan pikiran kita di bawah Kristus, maka tegas. Pasti kalau kata-kata tegas ini di Pak Petrus pasti suka menekankan kepada pria-pria gitu ya. Tegas, jangan kompromi gitu. Tegas menolak kompromi dengan dosa. Amin. Pada waktu ada pikiran-pikiran yang coba untuk menyeleweng, pada waktu ada pikiran-pikiran yang sedikit untuk ditawari, ayolah dikit gitu, nggak tahu apalah gitu ya, yang berbau dengan dosa, tegas tolak. Dan bagaimana caranya? Penuhi pikiranmu dengan firman Allah. Penuhi pikiran kita dengan firman Allah. Kenapa? Pada waktu kita ada dalam medan peperangan, kalau kita tidak penuh dengan firman Allah, apa yang akan keluar Bapak Ibu? Apa yang kita akan perkatakan sebagai sebuah iman? Tuhan Yesus saja pada waktu dicobai, dia mengeluarkan kata-kata firman. Ya kan? Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, dia menaklukkan pikirannya di bawah Kristus, di bawah Bapa, dan yang keluar adalah kata-kata firman. Mari kita teladani Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus, dengan firman-Nya. Amin. Biarlah kita tetap setia untuk membaca firman Tuhan. Amin. Di GSI kan ada gerakan itu ya. Jadi mari kita akan bersama-sama terus berjuang. Saya akan memberikan sebuah apresiasi kepada anak sekolah minggu kami yang setia setiap malam, karena kami setiap malam sampai jam 9 malam menunggu laporan bagi jemaat yang membaca Alkitab sepanjang hari itu. Ada 3 anak, yang 2 sudah mulai kendor. Nah, 2 anak ini setiap malam dia berikan laporan untuk baca Alkitabnya. Umur kelas berapa ya? Kelas 7 kalau nggak salah, apa kelas 8. Kelas berarti 1 SD atau 2 SD. Tiap malam dia berikan. Dari anak kecil. Kenapa saya bawa kepada anak kecil? Masa kita yang dewasa nggak mau, ya kan? Pak, nggak usah dilapor-laporin lah, itulah. Itu membantu Bapak Ibu, ya kan? Kadang-kala kita dibawa kepada peraturan dan kita menyikapinya salah. Kenapa? Karena kadang-kala pikiran kita yang negatif itu, nggak usah begitu, padahal kita lakukan apa enggak? Itu membantu kita tertib, itu membantu kita mengingatkan, oh ya, saya belum laporan, berarti kita akan baca gitu kan. Dan kalau sudah terus itu menjadi sebuah rutinitas yang memberkati kehidupan kita, bukan rutinitas yang hanya rutinitas, tetapi rutinitas yang akan memberkati kehidupan kita. Nah, pada waktu kita tadi kan ingat ya di depan ya, arti nilai ya, itu menjadi sifat, itu menjadi kepribadian, itu menjadi watak. Nah, kalau nilai kita menaklukkan pikiran kita di bawah kebenaran firman Tuhan, kita penuhi pikiran ini dengan firman Tuhan, watak Anda, kepribadian Anda, sifat Anda akan dipengaruhi dengan nilai-nilai firman. Luar biasa nggak? Ya kan? Luar biasa, pada waktu kita dipenuhi dengan firman, meskipun kita bukan pendeta gitu ya, Bapak Ibu ya.
Meskipun kita bukan, kalau hamba Tuhan semua hamba Tuhan, harus hamba Tuhan. Kalau pendeta itu gelar, gitu ya, beda ya. Kalau kita semua hamba Tuhan, gitu. Kalau kita adalah orang-orang yang mengaku bahwa kita sudah mengenal dan percaya kepada Yesus dan pikiran kita mau taklukkan kepada Kristus serta dipenuhi dengan firman, Anda tidak akan pernah luput dari berkat-berkat Allah yang ajaib. Kenapa? Karena Matius 6 ayat 33. Apa? Carilah dahulu. Iya, haleluya, mantap. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Pak, mau belakangnya aja? Nggak boleh. Kan harus tegas tadi. Bisa Pak ke Gunung Kawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu nggak usah dipikirin, semua itu nggak usah. Kalau saya bilang nggak dicari, nanti nggak pada beraktivitas lagi. Jangan salah paham ya Bapak Ibu ya. Semuanya itu akan ditambahkan pada waktu kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada waktu pikiran kita taklukkan kepada Kristus, firman-Nya memenuhi kehidupan kita, menjadi nilai-nilai dalam kehidupan Anda dan saya. Maka kehidupanmu adalah kehidupan yang dahsyat, ajaib, di dalam tangan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagi Anda yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus, mari kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus saat ini, ketika bersama-sama manunggal dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan angkat pujian terlebih dahulu sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kristus, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ngacawa di tangan kanan, inilah perjanjian anugerah. Inilah darahnya yang dicurahkan buat kehidupan kita semua, sehingga dosa-dosa kita boleh ditebus, dan oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Iman, dan biarlah kehidupanmu engkau angkat kepada Dia, karena Tuhan Yesuslah sumber segalanya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Dan firman Tuhan berkata, bukankah pada waktu engkau meminumnya, maka akan ada satu persekutuan dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Syukur kami naikkan kepada ya Bapa, karena kasih-Mu dan karena pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, atas anugerah-Mu yang selalu tercurah dalam setiap kehidupan kami, atas belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat sebagai anak-anak-Mu ya Bapa.
Kami percaya Tuhan, biarlah iman kehidupan kami terus boleh bertumbuh di dalam Engkau, dan kami semakin mengasihi Engkau lebih hari dan lebih lagi ya Bapa. Anugerah-Mu terus tercurah dalam setiap kehidupan kami semua ya Bapa. Memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati seluruh umat Tuhan dengan kemenangan atas kemenangan. Di dalam anugerah Tuhan yang senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah terus akan mendatangkan yang terbaik bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terima berkat karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah Engkau senantiasa dilimpahkan dengan kasih Bapa surgawi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap langkah hidupmu hari ini, bulan depan, tahun depan, sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau senantiasa diangkat menjadi anak-anak yang senantiasa boleh berkemenangan, penuh dengan kemuliaan, dan biarlah Engkau senantiasa menjadi orang-orang yang tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bila berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmani senantiasa menyertai kehidupan kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa